Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Januari 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 539 paket makanan bergizi gratis mulai disalurkan di Min 2 Waiheru Ambon. Sebanyak 539 pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Waiheru Ambon, Kecamatan Baguala, Provinsi Maluku, menerima paket makanan bergizi gratis Senin 6 Januari 2025. Pembagian tersebut didistribusikan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pantauan tribunambon.com, sejumlah orang tua wali murid turut menemani anak-anak mereka saat jam makan siang. Sebanyak 539 paket makanan gratis didistribusikan untuk seluruh siswa-siswi kelas 1 sampai 6. Setiap siswa hanya mendapatkan satu kotak dengan menu yang sama, diantaranya nasi, ikan, menunjang proses belajar mengajar dengan baik. Ia berharap ke depannya program tersebut bisa rutin dilakukan. Tribuners, 14 sekolah di Ambon akhirnya nikmati makan bergizi gratis. Sebanyak 14 sekolah di Ambon menikmati makanan bergizi gratis Senin 6 Januari 2025. 14 sekolah dimaksud mulai dari jenjang MID atau TK, kemudian MIN SD, hingga MTS SMP. Di antaranya TK Al-Mansuro, TK Kartika, MID Mutiara Bangsa, TK Imam Al-Syafi'il, dan TK Nurul Hijrah. Kemudian Min 2 Ambon, SD Impres 54 Nania, SD Kristen 2 Hunut, SD Impres 28 Nania, SD Impres 55 Nania, dan SD Kristen Nania. Selain itu Tribuners, SMPN 24 Ambon, SMPN 16 Ambon, dan MTS Al-Muhajirin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Tasso mengatakan untuk makan bergizi gratis dimulai sejak pukul 8 hingga 1 siang. Dia menjelaskan ini merupakan program Badan Gizi Nasional di Ambon yang dinamakan Program Satuan Pelayanan yang dibantu TNI Angkatan Darat. Makanan yang disediakan sebanyak 2.279 paket.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, ribuan lubang jalan minim penerangan di Lehitu Barat, Malteng. Ancaman keselamatan pengendara. Sepanjang jalan di Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah tak memiliki lampu jalan. Keadaan tersebut berdasarkan hasil penelusuran tribunambon.com Minggu 5 Januari 2025 dari Jalan Negeri Hatu hingga Negeri Larike, Kecamatan Lehitu Barat, Maluku Tengah. Jarak tersebut kurang lebih 29 km menggunakan hitungan Google Maps. Keadaan tersebut sangat membahayakan pengendara yang melintasi area itu. Pasalnya penerangan hanya ada di perkampungan saja, yang jarak dari perkampungan ke perkampungan kurang lebih 250 meter hingga 3 km. Keadaan tersebut ditambah dengan ribuan lubang jalan ukuran bervariasi dan beberapa titik erosi, akan membahayakan keselamatan pengendara. Menanggapi hal tersebut, Heri, salah seorang pengendara yang menjual berbagai kebutuhan pokok dari Kota Ambon untuk menyuplai ke warga Lehitu Barat, merasa resah dengan kondisi tersebut. Mengingat dirinya yang tiap hari melintasi area tersebut sejak pukul 5 dini hari waktu Indonesia Timur dengan menggunakan sepeda motor bermuatan berat, harus ekstra berhati-hati. Heri berharap Tribuners ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak dan membangun akses penerangan jalan. Diberitakan sebelumnya Sabtu 4 Januari 2025, ditemukan sebanyak 1.212 lubang jalan dengan ukuran bervariasi dari Jalan Negeri Hatu hingga ke Larike. Ditambah dengan beberapa titik erosi di area tersebut membahayakan pengendara. Ini apa kan juga hal yang sama juga lampu jalan, Mas. Oh iya. Iya. Mas, ini apa kan juga hal yang sama juga lampu jalan, Mas. Oh iya. Iya, kan pasti kan Mas kan dari subuh-subuh kan, Mas. Iya. Perjalanannya kan pasti dari subuh-subuh hal sedemikian rupa dengan situasi jalan yang berlubang, belum juga lampu jalan. Kira-kira bagaimana, Mas? Apa Mas merasa kayak gimana, Mas, terkait dengan hal itu? Kalau ini, Bang, yang di pas nggak ada rumah-rumah gitu loh, dikasih akses lampu lah, penerangan gitu kan. Sangat mengganggu, Mas, kira-kira. Tidak adanya lampu jalan itu sangat mengganggu akses perjalanan Mas atau ya, gimana? Bisa dibilang gitulah, cuma ya mau dikasih inilah Iya. penerangan buat yang nggak ada rumah toh. Iya. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Iya. Dari Maluku Tengah, kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Terima bantuan uang tunai dari BPBD Malra, Kilmas harap digunakan untuk perbaiki kerusakan rumah. Penjabat Kepala Ohoy atau Desa Ohoy Der Atas, Maria Teresia Kilmas, berharap masyarakat korban bencana angin puting beliung menggunakan bantuan sesuai peruntukan. Hal tersebut dikemukakan usai mendampingi 23 korban rumah rusak menerima bantuan berupa uang tunai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Malra Sabtu 4 Januari 2025 malam. Menurutnya bantuan ini diberikan guna memperbaiki kerusakan rumah akibat bencana angin puting beliung di awal Desember 2024 lalu. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Malra dan BPBD yang telah memberikan bantuan kepada warga terdampak. Untuk diketahui total jumlah rumah rusak akibat angin puting beliung di Malra berjumlah 120 rumah. Dengan rincian di Ohoy Debut, Kecamatan Manyeu terdapat 85 rumah, Ohoy Rumadian, Kecamatan Manyeu 10 rumah, di Ohoy Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan sebanyak 2 rumah. BPBD Malra memberikan bantuan berdasarkan klasifikasi kerusakan dengan nominal yang berbeda-beda. Yakni untuk rusak ringan mendapatkan Rp2.395.000, rusak sedang Rp4.060.000, rusak berat Rp6.095.000. Puas hadir atas. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana yang sudah memberikan bantuan kepada para korban bencana alam puting beliung kemarin. Kami tidak bisa
mengatakan hal lain. Kami hanya mengucapkan banyak terima kasih karena masyarakat kami yang terkena bencana alam sudah sangat dibantu. Itu saja yang pegang tangan dong. 3, 2, 1, tahan. 3, 2. Antara KOI maupun yang ada di Badan Penanggulangan Bencana maupun Dinas Sosial. Kami dengan Dinas Sosial punya satu data yang didapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana adalah hasil investigasi lapangan. Kita datangi dari rumah ke rumah. Jadi kalau seperti disampaikan oleh Pak Pejabat tadi, ada rusak-rusak kecil yang tidak. Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners PJ Bupati Maluku Tenggara ingatkan OPD segera serahkan laporan kinerja tahun 2024. Penjabat Bupati Maluku Tenggara atau Malra Samuel Huwai mengingatkan agar pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD segera menyerahkan laporan kinerja tahun 2024. Hal tersebut dikemukakan saat memberikan arahan pada rapat awal tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Bupati Malra, Jalan Abraham Kudubun, Senin 6 Januari 2025. Dirinya mengemukakan Pemda berencana pekan terakhir Januari akan dilakukan ekspos lakib dari masing-masing OPD. Menurutnya, administrasi pelaksanaan anggaran di tahun 2025 agar segera disiapkan untuk kelancaran pembiayaan kegiatan. Dijelaskannya administrasi pelaksanaan anggaran seperti DPA, anggaran kas, penunjukan PPK dan PPTK, dan bendahara. Pengeluaran agar segera diselesaikan secepat mungkin. Dirinya juga meminta PLT Sekretaris Daerah agar mengkoordinir atau memantau supaya DPA OPD sudah bisa diproses dan disahkan. Menyatukan koordinasi dan semangat untuk saling bantu agar usaha-usaha kita membangun kita untuk 2025. Saya percaya cuma dalam semangat dan saling pandangan air ini kita bisa membangun birokrasi yang tujuannya memperbaiki upaya-upaya kita menjadikan kabupaten negara tinggal proses. Buat semua yang pernah terjadi pada waktu kemarin adalah bagian dari cara kita mengevaluasi membangun bagaimana hebat yang unggul di tahun 2020. Kita ke berita terakhir, Tribuners, hasil tangkapan nelayan kurang, harga ikan di Pasar Madika Ambon melonjak. Cek harganya. Hasil tangkapan kurang di beberapa wilayah perairan Maluku akhir-akhir ini berdampak pada kenaikan harga jual ikan di Pasar Madika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 6 Januari 2025. Pantauan tribunambon.com, harga ikan dijual pertumpukan rata-rata 20 sampai dengan Rp50.000 dengan jumlah ikan yang bervariasi tergantung jenisnya. Harganya meningkat dari harga 2 pekan lalu yang masih didapat pertumpukan Rp10.000. Seperti ikan kawalinya pertumpuk berisi 7 ekor sedang Rp50.000, sedangkan 5 ekor kecil Rp20.000 diambil dari nelayan per kontainer Rp1 juta. Ikan momar pertumpukan 7 ekor Rp20.000, sedangkan per kontainer Rp500.000. Ikan tatari pertumpukan 7 ekor Rp20.000, sementara per kontainer dari nelayan Rp800.000. Ikan komung 4 ekor Rp20.000 dan cakalang kecil 5 ekor Rp50.000. Dirinya mengaku peningkatan harga ikan sudah terjadi dalam 2 pekan ini. Lala memprediksi harganya bisa terus bertahan tinggi mengingat stok distribusinya yang masuk masih kurang di pasar. Ikan yang diperoleh pedagang hari ini di Pasar Arumbai rata-rata dari Laha, Hitu, dan Pulau Seram.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Januari 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Mato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.